Bayangin dua keluarga. Yang pertama, keluarga dengan ekonomi mapan. Rumah nyaman, pendidikan tinggi, penghasilan stabil. Biasanya mereka hanya punya satu atau dua anak. Sekarang keluarga kedua, hidup dengan ekonomi yang lebih terbatas. Pendapatan pas-pasan, kadang bahkan tidak stabil. Tapi justru sering kita lihat jumlah anaknya lebih banyak. Pertanyaannya, kenapa fenomena ini sering terjadi? Apakah benar orang miskin sengaja punya banyak anak? Atau sebenarnya ada faktor lain yang lebih kompleks? Hari ini, kita akan membahas realita yang sering disalahpahami ini. Fenomena ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Di banyak negara di dunia, ada pola yang cukup konsisten. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan ekonomi suatu keluarga, biasanya jumlah anak mereka semakin sedikit. Sebaliknya, di daerah dengan tingkat ekonomi lebih rendah, angka kelahiran justru cenderung lebih tinggi. Bahkan, dalam ilmu demografi, fenomena ini dikenal sebagai bagian dari demographic transition. Saat suatu negara berkembang secara ekonomi, angka kelahiran biasanya akan menurun. Contohnya, bisa kita lihat di negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau negara-negara Eropa. Di sana bahkan terjadi krisis populasi karena orang semakin sedikit punya anak. Jadi, fenomena ini sebenarnya bukan soal individu semata, tapi juga soal kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu faktor terbesar adalah pendidikan. Ketika seseorang memiliki akses pendidikan yang lebih tinggi, biasanya mereka lebih memahami perencanaan keluarga, lebih mengenal kontrasepsi, lebih sadar tentang biaya membesarkan anak. Mereka juga cenderung berpikir lebih jauh tentang masa depan. Misalnya, biaya sekolah, biaya kesehatan, biaya hidup yang terus naik. Akhirnya banyak pasangan memilih untuk memiliki anak lebih sedikit, tapi dengan kualitas hidup yang lebih baik. Sebaliknya, di daerah dengan akses pendidikan yang terbatas, informasi tentang perencanaan keluarga seringkali tidak tersampaikan dengan baik. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena akses informasi memang tidak merata. Di banyak masyarakat dengan ekonomi rendah, anak sering dipandang sebagai investasi masa depan. Maksudnya bagaimana? Dalam kondisi di mana tidak ada jaminan pensiun, tidak ada tabungan yang cukup, pekerjaan tidak stabil, anak sering dianggap sebagai penopang keluarga di masa tua. Logikanya sederhana. Semakin banyak anak, semakin besar kemungkinan ada yang bisa membantu orang tua nanti. Ini bukan hal baru. Bahkan sebelum adanya sistem pensiun modern, banyak masyarakat di dunia menggunakan pola yang sama. Anak bukan hanya bagian dari keluarga, tapi juga bagian dari sistem ekonomi keluarga. Selain ekonomi, ada juga faktor budaya. Di beberapa masyarakat, masih ada kepercayaan seperti banyak anak, banyak rezeki. Kepercayaan ini sebenarnya muncul dari masa lalu. Pada zaman dulu, angka kematian anak lebih tinggi. Tenaga kerja keluarga sangat dibutuhkan. Ekonomi masih berbasis pertanian. Dalam kondisi seperti itu, memiliki banyak anak memang bisa menjadi keuntungan, karena lebih banyak orang yang bisa membantu bekerja di ladang atau usaha keluarga. Masalahnya, dunia sekarang sudah berubah. Biaya hidup naik, pendidikan semakin mahal, persaingan kerja semakin ketat, tapi sebagian nilai budaya dari masa lalu masih tetap bertahan. Faktor lain yang sering terlupakan adalah akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Di daerah yang lebih maju, layanan seperti konsultasi keluarga berencana, kontrasepsi, edukasi kesehatan reproduksi biasanya lebih mudah diakses. Namun di daerah yang kurang berkembang, akses ini bisa sangat terbatas. Akibatnya, banyak pasangan yang sebenarnya tidak merencanakan memiliki banyak anak, tetapi akhirnya tetap terjadi. Jadi sekali lagi, ini bukan sekadar soal pilihan pribadi. Seringkali ini juga soal akses terhadap fasilitas.
Ketika keluarga memiliki banyak anak dalam kondisi ekonomi terbatas, muncul tantangan baru. Biaya hidup semakin besar. Akibatnya, pendidikan anak bisa terbatas. Peluang ekonomi anak juga terbatas. Dan siklus kemiskinan bisa berlanjut ke generasi berikutnya. Inilah yang sering disebut sebagai lingkaran kemiskinan. Bukan karena orang tua tidak ingin memberikan yang terbaik, tapi karena kondisi ekonomi membuat pilihan mereka menjadi lebih terbatas. Jadi, ketika kita melihat keluarga dengan banyak anak dalam kondisi ekonomi sulit, mungkin kita perlu melihatnya dengan perspektif yang lebih luas. Fenomena ini bukan hanya tentang keputusan individu, tapi juga tentang pendidikan, akses informasi, budaya, sistem ekonomi, dan kesempatan hidup. Pada akhirnya, solusi untuk masalah ini bukan hanya soal menyalahkan siapapun, tapi bagaimana masyarakat bisa memastikan bahwa setiap orang memiliki akses pendidikan yang baik, informasi yang cukup, dan kesempatan ekonomi yang lebih adil. Karena ketika kesempatan hidup lebih merata, orang juga akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menentukan masa depan keluarganya.